Kalau bicara soal kehidupan, bahagia belum tentu selamanya. Begitu pula dengan kesedihan. Kalimat itu seakan memberikan bukti bahwasanya kehidupan ini memang terlalu sulit untuk ditebak, baik buruknya serta waktu-waktunya. Kita hanya bisa memohon kepada Tuhan agar datang hal-hal yang selalu bisa melegakan hati. Dia Mahesa, pria biasa yang tak kusangka bisa menyembuhkan luka. kan kurayakan semua tentangnya, kan kutemani setiap langkahnya, agar ia tangguh walau semestanya ricuh. Dia Indra, seorang pemimpin perusahaan yang dihormati karena berhasil memimpin perusahaan dengan lancar, memiliki kehidupan yang harmonis, bahagia, serta berkecukupan. Namun, hidup memang tidak bisa ditebak. Roda kehidupan terus berputar. Ia kini harus dihadapi dengan keadaan yang rumit, yang membuat kehidupannya berubah. Perusahaan yang dipimpinnya kini sedang diambang kebangkrutan karena mengalami kerugian besar sebagai akibat kalah saing dari proyek. Hari itu, Indra pulang dengan wajah lesu. Kalian ternyata sudah pulang. Kenapa pulangnya lebih cepat dari sebelumnya? Maaf Bu, kayaknya Ayah nggak bisa nyelamatin perusahaan kita. Soalnya kerugiannya udah terlalu besar. Jadi gimana ya kalau Ayah bangkrut? Kebutuhan keluarga kita juga masih banyak, apalagi Mahesa masih kuliah. Sudah Bu, Ayah juga sudah kita pikirkan bareng-bareng saja. Nanti mungkin Mahesa kan sedang mengerjakan tugas, jadi mendengar juga apa yang kita bicarakan mengenai saja. Maaf ya Bu, mungkin kebutuhan kita nggak akan semudah apa yang dulu kita dapatkan. Pak, Bu, berangkat dulu kuliah ya. Pulangnya juga bakal telat nanti. Bu. Dewi, mau kemana kamu? Aku akan pergi meninggalkan rumah ini. Aku sudah muak hidup serba kekurangan. Lantas anak kita bagaimana? Urus saja sendiri. Aku tidak mungkin mengajak dia bersama dengan kekasihku. Semudah itukah kamu meninggalkanku dengan Mahesa? Aku bangkrut dan aku didiagnosa penyakit jantung. Apa? Kamu punya penyakit jantung? Itu semakin memperkuat aku untuk segera bercerai dan meninggalkan rumah penuh kesengsaraan ini. Hampir 20 tahun kita bersama. Apakah semudah itu kamu meninggalkanku hanya karena aku bangkrut? Istri macam apa kamu? Aku sudah muak hidup serba kekurangan. Bu, Ibu mau kemana bawa-bawa koper segala? Aku akan pergi. Tinggal dengan ayahmu yang susah itu. Bu tega meninggalkan Mahesa dan Ayah di sini. Ya saranin itu dong buat jualan di ruko. Loh, kamu mau jualan, Hes? Iya, buat nama-nama biaya kuliah aja. Loh, kenapa? Hes, kamu lagi ada masalah? Cerita sini, cerita ke Kang Ragas yang ganteng dan baik hati. Ini, aduh. Jadi gimana, Hes? Ya jadi gini, kan keluarga aku teh bapakku nikah lagi gitu Bu. Terus ya aku gak terima misalkan ya bapakku nikah lagi sama yang baru. Kalau pada aku mah mending jualan pulsa aja, bikin counter gitu. Soalnya pulsa kan lebih dibutuhin sama semuanya. Boleh sih boleh. Maaf ya,
Ya, aku permisi dulu ya, ada kelas. Langsung. Hai. Hai. Kamu cowok yang barusan ya? Oh iya, itu sekali lagi minta maaf ya. Apa? By the way, kita belum kenalan. Aku Laura. Halo Laura, aku Mahesa. Kamu semester berapa? Jurusan apa? Aku semester 1 jurusan PPKN kelas 1B. Ah, kelihatan sih dari muka kamu kayak orang-orang yang mikirin masa depan bangsa gitu. Aku juga dari semester 1 by the way. Emang kelihatan gimana? Kelihatan kayak mikirin masa depan bangsa. Jadi semoga kita bisa bekerja sama ya dalam semester 1 ini. Kamu bisa aja sih. Kehidupan Mahesa seketika berubah 180 derajat usai ayahnya di PHK. Ia berusaha untuk tidak menambah beban ayahnya dengan membuka usaha kecil-kecilan. Ya, ia berjualan pulsa di sela kesibukannya sebagai mahasiswa. Paling kamar mandi, bentar lagi juga guys. Hai, dari mana? Dari kamar mandi. Teman-teman, kalian tau gak sih kemarin kan aku ngejaga, terus aku lihat Mahesa jaga counter gitu. Kira-kira dia ngapain? Jaga counter. Kenapa kok tiba-tiba nanya Mahesa? Gak penting juga kali ngurusin orang hidup miskin kayak gitu. Gak kenapa-napa, cuma nanya doang. Nanya apa nanya? Jangan-jangan bener nih suka sama dia. Iya, gak penting gak sih ngomongin cowok kayak dia? Udah gak modal, miskin. Ngapain sih ngomongin dia? Woi, ini lampir. Apaan sih? Jaga omongannya ya. Kayak bersolahin aja. Kalian belum aja beliin pulsa dari Mahes. Atau kalian nggak mampu beli? Apaan sih? Jaga omongannya. Emang berapa sih harga pulsa di counter itu? Goceng doang. Ya elah, goceng doang. Udah lah teman-teman, gak usah mempermasalahkan harga pulsa. Mau ikut jualan juga. Sekarang kita pulang aja. Yuk daripada gak jelas. Emang kalian tuh Kamu gak usah ngomong gitu ke cewek. kamu tuh kalau digituin ngapain diem aja sih Es? Lawan gitu. Kalau bisa sendiri aja mulut-mulut mereka tuh. Lagian gak penting nanggepin omongan mereka. Lagian emang aku kenyataan yang miskin. Bener tuh kata Ceragas, lawan aja. Mereka udah kelewatan, jadi cowok tuh harus tegas. Udah, jangan dengerin mereka tuh. Udah, aku gak apa-apa kok. Lagian gak terlalu dengerin omongan mereka. Lain kali gak apa-apa, lawan juga. Gak usah yang jadi cewek apa cowok. Mau dia salah, kamu tinggal bilang aja. Bener gak teman-teman? Bener tuh, setuju. Kalau ada apa-apa nih ya, Ragas yang gigit. Aku lagi. Udah ayo kita kerjain tugas-tugas. 2 hours later. Kalau kalian udah kita kelamaan ya? Maaf ya, kita telat ini nih. Si Salsa dan lama banget kan kita datang. Nah, orang kamu juga ikut lama pakai acara jarum ketul bilang segala. Udah sih ya. Ayo kita berangkat sekarang. Bentar kemalaman pulangnya. Ayo. Yuk. Sa, nanti kita ke kamar mandi dulu ya. Beli cemilan dan yang lain. Oke, boleh. Nah kan ini tugasnya disuruh disuruh bikin book report. Nah ada 10 bab. Aku bab 1 dan bab 2. Kamu bab 3 dan bab 4. Ya. Bab 5, 6. Aku 7, 8. Nah sisanya bab 9 dan bab 10. Oke kita mulai yuk ngerjain. Ayo. Pinjam dong bukunya, Mas. Kok kamu males-malesan? Sal, kita live yuk. Seru deh kayaknya. Malah main HP mulu. Udah sih, nanti jadi kerjain tugasnya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, kepada ketua kelasnya dipersiapkan
terlebih dahulu untuk berdoa. Presentasi pun dimulai. Seiring dengan berjalannya waktu, hingga tiba saatnya sesi tanya jawab. Satu persatu mahasiswa mulai mengajukan pertanyaan dengan semangat kepada kelompok Mahesa. Namun, dari sekian banyaknya pertanyaan, sayangnya hanya Salsa dan Sinta yang tidak bisa menjawab. Terima kasih kepada kelompok Mahesa sudah presentasi. Silakan kembali duduk. Bu, kan nilai kita lebih kecil dari mereka sih? Kita kan ngerjain semua tugas, kita juga masuk perkuliahan. Iya Bu, kita kurang dari mananya ya? Kok nilai kita beda sih? Nilai kalian berbeda karena waktu presentasi, kalian hanya sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman kelas kalian. Kalian kenapa seperti tidak menguasai materinya? Bukankah itu materi yang kalian kerjakan? Iya, kita ngerjain, Bu, kita juga nggak sesuai materi kita. Tapi kalian terbukti seperti tidak menguasai materi. Coba Ibu tanyakan kepada teman kelompok kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mahesa, apa benar mereka mengerjakan sesuai bagiannya mereka? Ya Bu, mereka mengerjakan kok. Jawab saja Mahesa yang jujur, tidak apa-apa. Ya Bu, mereka mengerjakan, tapi cuma setengahnya, selebihnya dia bermain HP. Bohong Bu, saya dan Salsa ngerjain semuanya. Kita gak main HP, cuma Mahesa aja yang maksa kita biar dia ngerjain semuanya. Ya Bu, benar, Mahesa sendiri kok yang minta. Oke, baik, permasalahan ini sudah selesai. Untuk nilai Sinta dan Salsa, nanti Ibu pertimbangkan kembali. Ya Bu. Terima kasih Bu. Kamu kan kemarin yang bilang sebanyak kebeli dia. Aduan kamu udah gak mau teman kita ya? Makanya kalau Matima tuh bilang ke kita, gak usah ngadu kedosan segala. Kamu jangan sudon dulu, aku ngelakuin itu semua buat kebaikan kamu. Biar kedepannya ada efek jerah. Yang aja kamu sengaja kan biar nilai kita kecil. Saya temen tapi gak ada kerjasamanya. Udah, aku nguap dengernya. Ayo Sal, kita pergi aja. Setelah pertengkaran kemarin, Sinta masih merasa kesal kepada Mahesa. Akhirnya, ia mulai membiasakan diri untuk tidak terlalu bergantung kepadanya. Saat Sinta berkutat dengan tugasnya, ia melihat ada sepasang orang yang sangat familiar baginya. Ternyata, orang tersebut adalah Dewi dan Wijaya. Yaudah, sabar kan, sekarang ada aku. Mungkin kedepannya kamu bisa ngobrol aja ke aku. Salsa nggak? Kemarin aku mergokin mamanya Mahesa sama bapaknya Laura selingkuh masa? Di mana? Di kafe, nih lihat. Parah banget ya? Serius? Iya. Nanti aku share fotonya ke kamu ya. Bisa ada yang pengen aku ngomongin sama kamu, kita kawan belakang dulu yuk. Yaudah, yuk. Jadi, apa yang kamu pengen ngobrolin, Sa? Apa maksud kamu? Ini dapat dari mana? Kenapa? Kamu kaget ya ada kelakuan bejat ibu kamu? Gimana ya kalau orang-orang tahu kalau ini bongkar? Maksudnya gimana? Orang yang kamu sayang reputasinya bakal buruk, kamu juga bakal tanggung malu. Jadi setelah semuanya kebongkar, kamu maunya apa? Jujur aja ya, Sa, kamu mending mengundurkan diri dari beasiswa ini dan kasih beasiswanya ke aku. Akhir-akhir ini aku lebih sering lihat kamu ngelamun, terus kamu ngejauh dari semua orang, termasuk aku. Kamu lagi ada masalah? Enggak kok, maaf Laura, aku lagi buru-buru, aku pergi dulu ya. Telepon Laura. Mahesa. Halo Laura. Iya, halo Mahesa. Kamu minggu ini kosong nggak waktunya? Free? Emang kenapa? Kamu mau ajak aku jalan ya? Iya. Besok kita jalan ya. Ditunggu di taman. Oke, gak apa-apa, aku paham kok. Nanti kita ketemu aja ya di taman jam 9, oke?
Oke. Aku tidur dulu ya. Ya, silakan. Good night. Good night. Laura, Ya. sebenarnya ada yang Maesa Tentang? ya tentang kita selama kurang lebih 4 bulan kita temenan dan Maesa memendam rasa suka pada kamu. Tapi Mahesa, sejujurnya aku udah dijodohin sama orang tua aku. Jadi bulan depan kayaknya aku mau tunangan. Maaf ya. Kegiatan Mahesa pun mulai berjalan seperti biasanya. Hanya saja, tak ada lagi Laura. Mahesa berkuliah, mengurus usahanya, dan bekerja di tempat orang untuk memenuhi kebutuhan hidup ayah dan dirinya. Di samping itu, ia banting tulang demi bisa membayarkan pengobatan ayahnya. Ya Mas, ini menunya. Oh mau apa? Es campur aja. Es campur sama es telur. Oh iya. Tunggu ya. Suka sih Mas. Ya. Isi Mas. Siap Mas. Minum-minumnya ya. Mas, kenapa mas? Mas. Ada apa Mahesa? Kenapa sekali kamu? Kalau memang sedang sakit, istirahat saja. Maaf Bu, saya kecapean. Mungkin tadi habis kuliah terus jaga toko jadi kecapean sekarang Bu. Itu resiko. Ya sudah, sekarang istirahat dulu saja. Mahesa merasa kalau akhir-akhir ini ia sering merasakan sakit kepala yang berlebih. Tak jarang, Mahesa pun batuk dan mengeluarkan darah. Sebenarnya, kejadian ini sudah sering Mahesa alami sejak 1 tahun yang lalu. Jadi gimana Dok? Apakah saya baik-baik aja? Sudah berapa lama kamu mengalami sakit kepala dan juga batuk berdarah? Kurang lebih sudah 1 tahun Dok, cuman 1 bulan ke belakang mulai terasa lagi. Kenapa kamu tidak merasakannya awal-awal? Ya saya kira batuk berdarah dan pusing kepala ini hal biasa karena kelelahan. Mahesa, tidak semua sakit kepala itu pusing. Saya sudah memeriksa dan kamu itu mengidap penyakit leukemia stadium 3. Hah? Dokter gak bercanda kan? Jadi gimana? Gimana apanya? Kamu gak lupa kan sama penawaran aku? Jadi gimana? Ya aku belum bisa ngasih jawaban sekarang, Sa. Gimana kalau nanti sore? Aku sekarang lagi buru-buru. Udah aku kesana. Ya. Jadi gimana? Aku terima. Kamu serius sama jawaban kamu? Obrolan antara Mahesa dan Salsa tak sengaja didengar oleh Laura. Akhirnya, Laura mengajak Salsa untuk menjelaskan semuanya. Salsa menjelaskan semua hal termasuk perselingkuhan yang terjadi antara Dewi dan Wijaya. Iya, Wijaya adalah ayah kandung Laura. Laura dan Mahesa tetap berkomunikasi sampai pada akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu di kafe tempat Mahesa bekerja. Halo Mahesa, apa kabar? Hai Laura. Baik kok. Mahesa dan Laura mengobrol panjang. Tapi di sela-sela obrolan mereka, Mahesa sering batuk-batuk dan sampai mengeluarkan darah. Kamu kenapa? Minum. Hampir 3 bulan, Mahesa tidak terlihat keberadaannya di kampus. Ia divonis umurnya tidak akan lama lagi. Salsa yang tersengaja melihat Mahesa keluar dari ruang spesialis onkologi. Di mana sih rumahnya Mahesa? Coba cari. Gimana ya? Sana coba. Mahesa. Bukan ya? Iya sih. Mahesa. Kayaknya dari Mahesa. Iya. Oh, Mahesanya nggak ada. Lagi ke rumah sakit. Rumah sakit?
Kok bisa sakit sih? Kenapa Bu? Kurang tahu ya saya juga. Loh, ya, kamu sakit sih? Makasih ya Bu. Makasih Bu. Makasih. Ya, sama. Bila waktunya langit memanggilmu pulang, wahai mentari, jangan kau risau, semesta bersamamu. Segala penyesalan itu hanyalah angin yang berlalu. Karena seberapa besar penyesalan mereka, Mahesa telah pergi, meninggalkan cinta dan cita tanpa sepatah kata. Caraku mencintai. Selamat jalan, kasih tak sampai.